Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, cahaya rembulan menyinari gang-gang kecil dan rumah-rumah rakyat yang terlelap dalam tidur. Di tengah keheningan itu, tampak dua orang berjalan menyusuri jalan yang sepi. Salah satu dari mereka berpakaian seperti rakyat biasa, jubahnya lusuh dan sorbannya dililit sederhana. Itulah Harun ar-Rasyid, sang khalifah besar, yang malam itu menyamar dengan nama samaran Abu al-Hasan. Di sampingnya berjalan Masrur, pengawal setianya yang gagah dan waspada. Seperti malam-malam sebelumnya, mereka berdua meninggalkan istana megah dan kemewahan hidup, demi mendengar langsung denyut kehidupan rakyat Baghdad tanpa ada yang tahu bahwa yang sedang berjalan di samping mereka adalah penguasa negeri. Langkah mereka membawa mereka ke sudut kota yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan pelan dari balik sebuah pintu kayu tua yang hampir runtuh. Harun ar-Rasyid memberi isyarat kepada Masrur untuk berhenti. Mereka mendekat, dan suara tangis itu terdengar semakin jelas. Tangisan itu bukan jeritan atau ratapan keras, melainkan suara sedih yang seolah sudah lelah menangis, seperti seseorang yang sudah lama memendam duka. Harun mengetuk pintu pelan, dan tak lama kemudian pintu itu terbuka, menampakkan seorang wanita tua dengan wajah letih dan mata sembab. Harun menyapa dengan sopan, memperkenalkan diri sebagai musafir yang kebetulan lewat dan ingin berteduh sebentar. Sang wanita mempersilakan masuk, meskipun tampak bahwa ia tak punya banyak yang bisa ditawarkan. Di dalam rumah itu sangat sederhana. Dindingnya retak, perabotannya tua, dan hanya ada sebuah dipan bambu tempat seorang anak laki-laki terbaring lemas. Wanita tua itu pun mulai bercerita, tanpa tahu siapa tamunya malam itu. Ia berkata bahwa anaknya sakit sudah beberapa hari, dan ia tak punya uang untuk membeli obat atau makanan bergizi. Ia sudah mencoba meminta bantuan kepada pejabat kota, tapi tak satu pun yang peduli. Ia hanya bisa berdoa agar Allah menolong mereka, meski kadang hatinya goyah karena merasa dilupakan. Harun ar-Rasyid terdiam mendengarkan. Matanya menatap anak yang terbaring itu dengan iba, sementara hatinya geram kepada para bawahannya yang lalai. Ia lalu mengeluarkan kantong kecil berisi dinar emas dari balik jubahnya dan memberikannya kepada sang wanita. Ia berkata bahwa ia mengenal seseorang yang bisa membantu besok pagi, dan menyuruh wanita itu untuk tidak khawatir lagi. Keesokan harinya, wanita tua itu dikejutkan oleh kedatangan utusan istana. Mereka membawa obat-obatan, makanan, dan bahkan dokter pribadi dari khalifah. Wanita itu bingung dan tak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Di tengah keheranannya, utusan itu menyampaikan bahwa Harun ar-Rasyid sendiri telah mengetahui keadaannya dan memerintahkan bantuan segera dikirim. Air mata haru pun mengalir di wajah wanita tua itu. Ia memandang langit dan mengucap syukur berkali-kali, tanpa tahu bahwa yang datang menemuinya malam itu adalah sang khalifah sendiri, yang diam-diam telah melihat, mendengar, dan mencintai rakyatnya seperti keluarganya sendiri. Dan Harun ar-Rasyid, di balik nama Abu al-Hasan, kembali ke istana dengan hati penuh syukur karena masih bisa menjalankan amanah kepemimpinan dengan kasih sayang yang nyata.